I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sistem saraf adalah sistem menerima dan pengelolaan informasi. Semua hal yang kita lihat, dengar, rasakan, itu semua informasi yang masuk dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Komponen dari sistem saraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sel saraf, yang kedua, sel saraf pusat, dan yang ketiga, sel saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf. Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron sensorik, dan yang kedua, neuron motorik. Yang ketiga, neuron asosiasi. Neuron sensorik, dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua, neuron motorik. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh memberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Ini berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang ketiga, neuron asosiasi. Neuron ini penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Selanjutnya yang kedua, sistem saraf pusat. Secara garis besar, terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otot besar. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah saraf-saraf yang disebut korpus kalosum. Nah, melalui saraf ini, impuls diteruskan dari suatu belahan ke belahan yang lainnya. Yang kedua, otak tengah. Otak ini terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah globus opticus yang berhubungan dengan gerak refleksi mata. Pada dasarnya, otak tengah terdapat kumpulan badan sel atau ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dari kedudukan tubuh. Yang ketiga, otak kecil. Otak kecil ini terletak di depan sumsum lanjutan. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Tepat di bawah otak kecil ini, dia terdapat jembatan yang berfungsi mengantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Yang keempat, sumsum lanjutan atau medula oblongata, disebut juga sebagai batang otak, yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengatur denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah gerak, bersin-bersendewa, batuk, dan muntah. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak, ke bagian lainnya dan tubuh, dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima sensorik dari tubuh, memprosesnya dalam mengirimkan informasi termasuk ke otak. Yang ketiga, sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dalam bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama, saraf somatik. Saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, saraf otonom. Nah, sebaliknya, sistem saraf ini mengantar aktivitas yang dilakukan secara tak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Ada 2 bagian dari saraf
otonom ini. Yang pertama, ada dua bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini berfungsi menjaga tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam. Kita masuk pada penyakit sistem saraf. Di sini saya ambil salah satu contohnya, yaitu tumor otak, di mana tumor otak ini adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa saja lunak, tapi bisa juga jadi ganas atau kanker otak. Nah, kondisi ini bisa merusak otak dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Bring it back.